Pokoknya gue sebulan pertama 1 juta. Sebulan pertama Iya, main gue ingat TikTok? banget tuh gue 1 juta pertama Sebulan di TikTok pertama? Indonesia. Iya. Ah, masa lu 1 juta pertama TikTok di Indonesia? Sumpah. Gila. Itu Tuh kan. Dia tuh cengengesan doang, tapi ternyata banyak banget prestasinya. Kalau gue sih bilangnya gini ya, kalau lu mau main di Beyond pilihannya 2, antara lu ngejual, bisa dijual, atau lu jago banget. Yaudah pilihannya 2 itu doang. Oke. Sisanya tuh mereka akan deliver dan berprogres sendiri-sendiri gitu. Karena dulu kalau gue inget ya, KJ juga dulu gak bisa ngomong. Susah disuruh ngomong, iya. Saya gak bisa bicara, bekalnya bisa gitu. Pokoknya gitu-gitu aja. Ngomongnya itu diulang-ulang. Kayak pakai soundboard. Ditanya apa ke situ lagi. Tapi kalau menurut lu harus ada satu tambahan peraturan di UFC, lu akan nambahin apa? Kalau ada satu penambahan Harus ada. Menurut gua. Musuh gua tuh si itu. Hah? Enggak. Belum. Podcast apa sih? Belum. Ngobrol. Gua kemarin soalnya habis lihat lu di Bang Radit. Iya. Gua ngerasa ketipu, Los. Maksud gua ketemu lu tuh cengengesan, ternyata curang lu ya. Maksudnya gua kira kita temen cengengesan loh. Kayak nggak usah siap-siap banget ke depan. Ternyata lu duluan jauh lu ya. Kok gitu Aja openingnya, ya Allah, gue nggak siap. Gitu. Gitu ya? Iya. Kok lu mirip sih dia versi Cinanya? Kok bisa? Enggak lah. Ini versi Ambonnya nih. Semua aja ada versinya. Enggak, Los. Kok bisa? Ternyata lu tuh pikiran lu kayak gitu jauhnya. Lalu bukannya pinter juga? Enggak. Dulu gue zaman pas dulu Marcel masih bujang tuh sering ke rumah gua. Marcel. Kok gua. Cerita-cerita dia? tentang lu dulu kan sekosan. Kapan? 2000 zaman dia belum siap abangku dah. Belum gini-gini. Iya, belum. Gini-gini ya. Oh, dia sering ke tempat lu? Sering dulu. Ngapain dia cerita apa? Dia cerita apa soal gua? Bintang pinter banget ya, gue duitnya banyak gitu. Kalau ngupload bisa segitu viewsnya ya gitu-gitu ngomongin. Terus gue bilang kenapa nanya gue? Mau minum dulu. Takut gitu gak sih? Iya. Banyak itu duitnya anjir, engagementnya gede. Entah ngomongin apa, anak tengah, ngomongin abang, ngomongin politik. Apa gitu dia bisa ngomongin, dia bilang gitu. Padahal kalau depan gue dibilang, gitu doang. Marcel gitu, dia gengsi, depan gue gengsi. Karena gue sama dia tuh satu kosan dulu loh. Iya, dia satu cerita kosan. Juga 2021 berarti 2020. 2021, Cuma yang gue yakin sampai sekarang gue beruntung bukan karena gue pinter. Gue ngeliat lu di Bang Radit, ternyata lu ngeset dari dulu. Dari SMA. Sementara pas kita ketemu ya udah gue merasa santai. Ternyata lu ngebut dari dulu. Tapi kagak, Bang. Enggak, lu jangan. Enggak, ini mungkin lu udah sering cerita, tapi coba ini biar nyambung deh. Beyond berarti beneran dari dulu lu udah pikirin. 2022 gue decking gitu. Iya, itu kan deckingnya, eksekusinya. Tapi dari dulu kepala lu by reference, kayak lu dulu misal gue nggak tahu lu nonton stand up luar dulu apa Suci dulu? Indonesia dulu gua. Metro. Oh, stand up Metro yang malam. Metro yang malam. Gitu. Gue juga nonton. Ngerti juga. Iya. Gue dulu sempet mau jadi stand up komedian. Serius lu? Iya, cuman gue hitung-hitung, kayaknya nggak panjang nih. Bercandanya jorok. Oh, elunya. Iya, gue kira karir ininya. Enggak, stand up komedian gila sekarang semua sukses. Iya, alhamdulillah lah. Gila. Banyak ininya. Bentar lagi top 10 box office Indonesia dari anak komik semua, yakin. Sekarang tuh berapa? 50% ya? Apanya? Di top 10 ya, yang ada komiknya. Iya, udah 50%. 50% ada ya. Gila lu. Kalau Kang Mak Pimak dihitung, iyalah Kang Mak Pimaknya 2 hitungannya. Kang Mak Pimak, agak lain. Ada uncut, ada cut, agak lain. Terus Jumbo dihitung nggak? Iyalah, Rian Adriandi. Iya udah, oke. Enggak kan nggak ada komedinya, nggak ada stand upnya di situ. Penulisan? Boleh. Dia ngerti banyak nih soal stand up, dia keren. Jadi ini mana Beyond lu dari dulu tuh kenapa?
Ya nggak kenapa-napa dia. Kalau bisa dapet kayak Apa? ini, kenapa bisa promotor? Promotor kan kecil banget Las. Ceruknya. Iya. Karena dulu kalau dulu nih, gue tuh nonton Undisputed Run. Kalau di tinju itu ada perjalanan menuju juara dunia yang tak terbantahkan. Undisputed Run bilangnya. Jadi misalkan dia udah megang 1 belt, dia perlu megang 4 lagi tuh, 3 lagi tuh, 3 lagi supaya dia unified dari organisasi yang boxing yang lain. Iya. Gue ngerti juga. Iya, lu juga paham. Mainan gua. Makanan lu hari-hari. Hari-hari. Dulu gue nonton Canelo Alvarez sama Anthony Joshua. Terus gue lihat lah kayak gila ya dia match 1 hari yang nonton 90.000 orang. Lu bayangin 90.000 orang dipindahin ke GBK, 2.000-nya di depan. Nobar. Iya. Nobar di depan. Nemenin ini jualan jersey KW. 88.000 sampai mentok. 88.000. Oke. Jadi 90.000 tuh nonton langsung ke situ. Iya, nonton langsung. Menurut gue tuh angka yang gila banget, dan mereka kan punya promotion cuma 3 bulan. Dari awal diumumin. Okay. Paling lama lah gitu. Terus kayak banyak aja intrik-intrik lainnya yang menurut gue menarik. Nah, promotornya itu namanya Matchroom, yang punya tuh Hearns Family. Waktu itu tuh udah anaknya yang ngurus, Eddie Hearn. Oke. Sampai di ini nobat kanker. Sir Alex Ferguson gitu? Iya, Sir Alex Ferguson kan gara-gara dia legend banget di Manchester. David Beckhamnya baru kemarin jadi Sir David Beckham, tau ora? Enggak tahu gue. Iya. Jadi Sir. Jadi Sir. Lah ini orang ini? Gara-gara pokoknya gini, semua orang yang bisa menuin Wembley Stadium itu dapat Sir. Oh. Kenapa lu itu berarti dari pikiran SMA lu udah ada tuh? Enggak, nonton terus kayak jadi wacana aja. Itu kapan? Lu pertama kali nonton stand up Metro terus kayaknya gue jadi stand up komedian. Nah, tapi kan nggak langsung nulis. Ini beda nih. Ini kita beda nih. Lu pertama kali nonton itu usia berapa? SMA 1, SMA 2 ya. Nah, 16, 17. Gua tertarik ke Metro. Jujur-jujuran aja, Los. Karena emang gua nggak punya pilihan. Nggak punya pilihan gua. Kuliah gua nggak bisa waktu itu. Sekolah apa? Mau kerja ijazah SMA gua ketahan waktu itu. Lu kuliah karena susah, kagak bisa kuliah? Iya. Damn. Kagak ada duitnya semuanya. Bokap gue juga utangnya banyak waktu itu. Sehingga gue harus melakukan sesuatu yang langsung ada hasilnya nih. Oke. Gue lihat yang paling memungkinkan stand up. Gue modalnya nggak perlu banyak. Yang penting kan otak. Terus lu lucu. Gue ngerasa nggak lucu juga, Los. Gue tuh nggak suka dengan perhatian. Jadi kayak lucu paling sama meja aja gitu, teman semeja. Oh iya. Tapi disuruh maju ke depan gue bingung. Nah, gue ngambil stand up karena itu. Oh, melawan. Bukan, karena itu mudah buat gue ngasilin duit. Dulu lu pertama kali manggung berapa dibayarnya? 50.000. Gelo. 50.000. Dengan jarak lumayan jauh, ongkosnya pokoknya PP ya ada 38.000. Gila ya? Itu ya namanya lagi mulai. Nah, lu tinju tuh kenapa? Promotor lu tuh lihat terus, oke, gue jadi promotor itu kenapa? Itu menurut gue seninya tuh keren aja. Dulu tuh gue sebenarnya pilihannya tuh 2. Kalau yang kayak cita-cita orang beneran ya, gue tuh yang gue pengen banget tuh jadi filmmaker sebenarnya. Jadi gue gara-gara nonton Chandra Leo gitu-gitu. Jadi gue gelutin filmografi, penulisan. Nah, gue paling tajam tuh nulis dari dulu. Plus gue juga nonton stand up. Jadi gue belajarin lah premis, punchline, terus semua aturan-aturan komedi gitu. Terus dari situ tuh gue banyak belajar lah. Nah, pas lagi gue udah SMA, mak gue tuh setiap gue ngoprak-ngaprek kayak video gitu ngedit, nggak gitu mau jadi apa dia bilang kan. Oke. Jadi pengusaha aja gitu dia bilang. Jadi dari situ tuh mak gue bilang ya jangan ini dah, jangan. Lo nggak jawab ini, gue mau usaha kamera gitu, dagang nggak kamera. Juga sih. Nggak bisa. Dulu belum punya kamera juga. Lah, lu yang ngotak-atik video rekam di sekolah gue yang edit gitu kan. Agung Hapsah. Iya, ngeliat Agung Hapsah dulu gitu-gitu. Terus ya udah dari situ gue lihat content creating lah. Content creating tuh menurut gue sama kayak lu.
kayaknya ini gue paling deket dah gitu. One day kalau gue jadi content creator, pokoknya gue content creating menurut gue suatu hal yang gue bisa lakukan lah karena penulisan kan itu kan kayak kendaraan komedi juga lah. Iya. Kendaraan komedi kan salah satunya kan video skit gitu-gitu kan. Terus fast forward 2018 ada YouTube boxing. KSI versus Logan Paul. Oke, iya benar. KSI versus Logan Paul, terus gue bilang ini nih satu hal yang lebih gampang lagi gue bikin dibanding lu nge-create betul-betul iya, si benar-benar boxing tinju itu. pure. Gue harus sowan-sowan dulu sama orang-orangnya dan lain segala macem, dan itu pasti proses panjang banget gitu. Terus buat gue pas lagi gue udah liat YouTube boxing, one day kalau gue jadi content creator boleh nih gue ya ditaruh di belakang kepala aja, boleh nih gue inget lagi gue bisa jadi promotor gitu. Fast forward 2020 COVID tuh. Berarti lu ngefokus karena lu ngeliat si YouTube boxing yang dulu lihat antara influencer lah main di sosmed lalu tinju, lu nge-create oke, kita kejar di sosmed dulu. Enggak, kagak sengaja. Kan lupa lah apa yang gue pengen bikin pas SMA, lupa. Pas kuliah. Nah terus lu kenapa ke sosmed? Nah kan kuliah. Dulu tuh gue juga punya satu inilah cukup keahlian di ngerjain event gitu. Dari SMA gitu-gitu gue jadi panitia tuh paling lihai, gue paling lincah. Lanjut lah gue pas lagi kuliah tuh dulu ada aja lah bisnis gue buat cari uang jajan, jualan amer, ngetrip, gitu-gitulah. Lumayan banyak lah modal gue. Terus akhirnya gue mau bikin event lifestyle bazar gitu kayak USS, kayak Bright Spot. Terus tuh gue mau bikin lifestyle bazar, udah sampai dapet sponsor. Ih gila, gue bilang kayaknya gue ada kemampuan pitching nih, ada kemampuan salesnya nih gue gitu. Terus lu ngomongnya gimana, Los? Maksudnya kok bisa dapet sponsor? Tapi zaman dulu perusahaan rokok tuh nyari acara bazar-bazar, nyari musik-musik, iya. Ini sumpah gue masih merasa terhianati soalnya ternyata lu banyak banget yang ilmu yang udah diinin. Karena gini, gue penasaran tentang bagaimana lu bisa disiplin terus ya udah ngebentuk deh plannya ada nih, kebaca gitu ke depannya lu nyusun kayak si promotor kesimpan tapi nanti ke depan ada nih lu bikin jalurnya. Karena gue sama teman-teman gue dapat duit dikit udah seneng gitu, udahlah gitu. Gitu ya. Teman gue ada yang diwarisin resep uduk sama emaknya. Dagang Senin sampai Rebo langsung jadi purpose hidup. Kemisnya libur. Kemis kesana libur. Jadi dagang semua maunya dia, makanya kan kejualan mie babi Kamis libur. Hari keempat soalnya tuh sial. Sumpah. Enggak gitu. Lu cari dah kalau yang babi totok banget, Kamis libur. Kamis minggu keempat biasanya. 4 matinya 2 kali tuh. Lu Cina banget gak? Kalau yang Cina banget, Kamis tuh kan hari keempat. Minggu keempat. Kalau di Cina tuh mati. Kalau matinya udah 2 kali, lu mending jangan jalan. 4 nih. Udah 4. Kamis minggu keempat, lu jangan jalan tuh. Jangan jualan. Itu uduk Cina tuh. Enggak, tapi dia sampai Jumat sampai Sabtunya emang begitu. Oh gitu. Bukan karena mati, emang cepet puas aja dikasih duit langsung puas gitu. Lu dagang lah. Dagang thrift itu yang tadi. Oh iya, thrift itu barengan sama jualan amer. Terus lifestyle bazar itu tiba-tiba COVID. Dulu gue bikinnya ini apa namanya, kolektif gitu. Untung nggak jadi. Kalau jadi sukses bingung gue bagi-baginya. Kolektif. Berapa orang? Kayak anak kuliahan gitu. Iya. 40 orang. Ya iya. Gimana tuh ya? Ya bagi-bagi bajunya itu aja. Oke, kita sukses. Gitu. Terus ya udah, nggak jadi tuh acara, COVID, gabut gua. Terus gua ngeliat TikTok. TikTok tuh dulu ada anak Al-Azhar ngetop banget. Siapa? Ada 2 lah, anak Al-Azhar sama satunya namanya Raisu, joget-joget. Nah, say so pakai jaket Gojek, sama Bayu Linho dulu namanya anak Al-Azhar. Terus gue lihat ini orang kok bisa sukses banget ya, apa resepnya ya? Kayaknya gak ada resepnya nih. Kayaknya gue bisa lebih dah gitu dulu gue bilang. Sombong gue, tapi sifat pertama gue tuh sombong. Lu selalu punya keyakinan itu, gue bisa ini. Iya.
Terus akhirnya gue inget 14 April 2020 gue konten pertama, terus gue bilang per hari ini gue akan jadi TikToker nomor 1 gitu. Gue bilangnya dari mana semangat kepercayaan diri Atta Halilintar gitu dah. semangat Atta Halilintar. Itu lu ungkapkan di video? Kagak, gue bilang di diri gue. Hari itu gue upload 20 konten. Hari itu? Iya. Gue punya mindset gak mau ngutang sama ide gue. Jadi gue ada ide skit berapa, gue ada ide bikin video apa, terus di kok joget-joget, filter, semua dah gue bikin 20. Setiap ada ide pasti langsung iya. diinin. Terus gue waktu itu pikir sekalian A/B testing. Yang works gue ulang, yang gak works gue buang. Oke. Gitu. Terus dari situ gue ngupload sehari 50. Masa 50 lah? Balas dendam, karena kadang gue kalau ngupload suka restriction gitu kan ke band. Gue bikin akun lagi, akun kedua. Dulu akun gue sampai 3. Oh. Ya gue bagi-bagi aja, gue ide ini. Gak ada bedanya sebenarnya tuh akun. Botak TikTok 1, botak TikTok 2, botak TikTok 3. Gue upload 50. 50. Efeknya gimana itu, Los? Pokoknya gue sebulan pertama 1 juta. Sebulan pertama iya, main TikTok? Iya, gue ingat banget tuh gue 1 juta pertama di TikTok Indonesia. Iya. Ah, masa lu 1 juta pertama TikTok di Indonesia? Sumpah. Pokoknya dulu orang sampai punya teori. FYP tuh algoritmanya harus nge-scan muka gua. Maksudnya? Pasti FYP. Orang sampai ngonten belakangnya dipasang foto gua. Oh. Supaya FYP. Oh, gitu. Sampai orang tuh nulis kayak di papan tulis botak TikTok gitu aja FYP dulu. Oh, tapi kan emang ngebaca algoritmanya gitu kan? Ada yang juga sih. Gua gak ngerti juga. Emang enggak? Masa ngebaca muka? Aneh banget. Ya, masa sih? Kan gue orang TikTok. Ya, kan yang lihat mukanya penonton. Iya, tapi kan yang munculin video setelah di scroll kan bukan penonton dong. Kan penonton mungkin interact sama video gue. Video gue berhasil bikin orang engage gitu. Oh, oke. Feeling gue ya. Iya. Udah dapet tuh 1 juta. Itu terus, belum kepikiran ngelanjutin si Bion lu yang ada di kepala itu. Belum, masih ngincer mau jadi TikToker nomor 1 di bumi malah gitu. 1 juta di Indonesia kan. Terus gue lanjutin setahun tuh 10 juta gue. 2021 gue 10 juta. Sampai itu 10 juta. Iya, zaman belum ada giveaway tuh. 10 juta gue. Oh, yang sekarang giveaway cepet deh. Iya. Naik followers saya. 10 juta. Abis itu gue bingung, anjing udah 10 juta. Dulu gue nonton semua YouTuber, Chandra Leo, Reza Arab, Raditya Dika, Atta Halilintar, Ria Ricis. Semua orang ngincer 10 juta kan. 10 juta. Walaupun gue gak di YouTube, di TikTok nih gue. 10 juta udah. Ngapain lagi gue ya? Kosong langsung. Bingung, kayak orang lantang-lantung. Terus udah gak ada tujuan deh. Iya, nyampe mencari jati diri. Lu pernah kayak gitu ya? Gua pas pernah. jadi top-topnya banget. Karena emang kan gue bilang gue ikut stand up karena ada beberapa kewajiban yang harus gue beresin dong. Udah Selesai. Bingung gue. Nah, gue waktu itu pengen meninggal karena udah bingung. Sampai sono selesai sudah. Karena gue itu kayak game panjang loh, Los. Seumur hidup lu cuman pengen beresin itu aja. Ternyata itu beres lumayan cepet. Jadi gue nggak tahu harus ngapain lagi gitu. Ya itulah percepatan hidup, nggak ada yang tahu. Lu sampai 10 juta baru lanjut ke Bion itu. 10 juta, abis itu adalah setengah tahun tuh gue galau tuh 2021 ke 2022, setahun lebih lah. Gue ngapa-ngapain tuh, bingung. Terus dari situ gue mulai cari purpose gue yang lama apa aja ya. Gue mau jadi filmmaker, terus gue mau jadi apa ya. Terus akhirnya menurut gue tuh yang paling menarik adalah kepromotoran. Karena apa? Karena kayak keren aja gitu. Keren. Terus gue memang suka banget combat sport. Dan gue maksudnya di saat gue stres itu gue masih nonton combat sport terus setiap hari. Oke. Kayaknya gue bisa deh bikin ini di Indonesia. Berarti emang ketertarikan murni ke situ ya? Ketertarikan murni banget, benar-benar pure banget. Terus buat gue tuh pas lagi kayak gitu, akhirnya ya udah gue mulai nyusun deck, gue pelajarin, baca jurnal. Keren. Gitu. Bion pertama. Iya. Nah, tapi sebelum itu gue bikin dulu pukulan terkuat di bumi. Oh, itu sengaja buat transisi memang.
transisi ke YouTube. Karena dulu kan gue 2 nih model kontennya, challenge sama skit komedi. Iya. Terus gue pikir ya udahlah skit komedi gue matiin sekalian, gue rebranding tuh karena susah banget hidup jadi botak TikTok. Gue dipikir kayak mungkin yang sama relate Mak Betty kali ya. Iya. Pasti ketemu Dipandang orang itu terus. Iya, dipandangnya itu Ma terus. Betty, dipanggilnya Ma Betty gitu. Iya, padahal dia kan Bang Arif. Iya, di ini aneh. Capek tuh gue waktu itu dipanggil Ceyos mulu. Heeh. Gue jadi yang bayi itu kan. Lu matiin itu ya? Gue matiin reel. Botak Lu- TikTok lu- is dead. lu- Gitu. Hah? Gue bikin satu video itu botak TikTok is dead. Gue ganti semua akun gue namanya. Oh. Terus gue transisi ke YouTube. Bikin si pukulan terkuat di bumi ini. Gitu. Gue pikir. Gue waktu itu mikir. Apa ya hal yang berhubungan dengan combat sport. Terus minim edukasi. Karena kan gue punya teori setelah gue 1-10 juta. Semua hal yang minim edukasi itu viral. Kalau lu mau viral, salah satu syaratnya lu minim edukasi. Maksudnya gimana? Satu hal yang gampang dicerna. Kalau lawakan kan gampang dicerna. Oh, Kalau jangan lu terlalu berat. Jangan gitu. terlalu berat gitu. Oke. Kalau gua bikin games challenge gitu, Ah. tapi terlalu ribet aturannya. Pusing kan orang mau nonton. Oh, benar. Terus, benar. Apa yang semua orang tahu ya gitu. Kayak mesin tinju semua orang pernah ada ke time zone gitu gue pikir. Itu gue bikin. Terus apa yang buat narik orang ya supaya orang ngeklik videonya? Ya udah dah. Terus waktu itu kan nah orangnya gue bukan yang tipe nyari duit. Terus kan 1-10 juta adalah duit lah ya. Endorse gitu-gitu. Ya udah gue bilang, udahlah gue pakai ini duit gue buat gue bikin IP ini. Modalin Hasilnya itu. apa? Iya, yang menang dapat 100 juta. Itu dari duit pribadi lah. Iya, Serius lu. Sherina. Oke, Nah, belum ada gue sponsor lumayan tuh. berani, nggak ada. Oke. Gue belum ngerti juga cari sponsor. Hmm. Gue lumayan berani memang kalau gitu-gitu. Kalau orang bilangnya kalau loncat pala duluan gitu, gue tuh. Mak gue juga bilang gitu, deg-degan. Makanya kalau ngikutin gue. Karena lu punya kepedean itu ya? Iya. Sudah dari situ bikinlah pukulan 1, pukulan terkuat di bumi kedua. Terus gue pikir, anjir kayaknya nih yang ketiga udah harus jadi nih barangnya. Jadi dari yang kedua ke yang ketiga tuh gue tajemin decknya. Terus gue cari partner. Kira gue partneran tuh. Bikin dah. Di pukulan terkuat di bumi ketiga transisi ke Paris versus KJ2. Oh. Gitu. Jadi lu emang menempatkan si pukulan ini untuk ngegiring ke sana. Iya. Ke promotor itu. Iya. Pukulan masuk ke Beyond. Masuk ke Beyond 1. Itu gue juga nggak nyangka kayak hari itu tuh dapat yang kayak gitu. Karena lawannya tuh Timnas Day. Head to head itu. Indonesia versus Palestina. Pengesahan Stadion Surabaya. Disiarkan di TV nasional juga waktu itu. Head to head itu. Iya, bukan sama OTT. Terus ya udah gue pikir udah Indonesia lawan Palestina. Gue bilang gini, ini di main fightnya 300.000 aja gue udah syukur Tuhan, gue berdoa kan. Jadi gue berserah lah. Dan gue hitungan udah tahu rugi kan. Pasti rugi nih. Udah siap lah mental dari awal. Udah pasti rugi karena gue udah tahu penjualan tiket maksimal segini, yang gue keluarin segini gitu. Terus ya udah. Akhirnya anjir baru nyala tuh live stream. Gue inget banget dulu paling gede tuh acara live sport ya, yang di YouTube badmintonnya Vindes, iya. 300.000 tuh yang nonton. Yang sama bukan jebret. si ini. Sama Dewa jebret. Kipas. Enggak ya, bukan ya? Dewa Kipas. Dewa Kipas yang Dewa Kipas berapa ya? caturnya Om Deddy kan? Kayaknya awal gede juga deh awal itu. Gede ya? Lumayan harusnya. Gue nggak tahu juga. Pokoknya tapi yang deket-deket itu tuh yang gue tahu Vindes. 300.000. Gue bilang 300.000 di main fight ayo tuh udah puji Tuhan lah gue bilang. Anjir opening 372.000 gue masih inget anjing. Yunus versus Juan Dadali. Kok kita ketawa ya? Itu mereka berusaha loh. Iya bagus. Emang bagus kan? Iya. Itu artinya barang-barang yang lu pilih set dengan semua kebetulan alam belum jadi bagus. 372.000. Anjing terus naik terus pas lagi pertama kali nyentuh ke 600 gue udah kayak what the fuck ini 2 kalinya Vindes kata gue.
Vindes sudah terlalu dahsyat menurut gue. Terus kok kayak kok bisa sampai ke sini gitu. 600.000. Terus gue ingat banget sebelum Paris KJ masuk udah 800.000. Mereka main ronde 1 1,2, kata gue gila ini. Beyond 1 tuh. Beyond 1. Langsung kebayang, tutup 12 juta. Dengan data kayak gini udah kebayang nih, konversinya ke sini kalau mau dimainin. Iya. Buka dah tuh PPV. Belum, Beyond 2 dulu. Tadinya tuh Randy KJ mau Beyond 2. Randy KJ ke 3 ya? Ketiga. Beyond 2 siapa? Gua, lawan Erlang. Oh iya benar. Iya. Itu belum PPV? Belum. Oke. Belum pay-per-view. Karena gua punya rencana pay-per-view tuh tadinya di tahun ketiga. Ini masih tahun pertama kan. Tahun ketiga berarti tuh Beyond ke... Gue pikir ketutup sponsor. Ya Allah, sponsor ngeliat tinju-tinjuan. Nggak ada yang nafsu dulu anjing. Oh iya? Walaupun dengan view 12 juta itu? Iya. Oh Beyond 2 tapi gue ada Hoto. Gue diselamatin Hoto. Kalau enggak gue... Oh pada kagak mau ya masuk ke situ ya? Ya ada Hoto sih waktu itu. Iya maksudnya selain Hoto gitu. Ya bayangan gue dengan view 12 juta sangat bisa ngejualnya gitu. Enak ke tetep brand. aja karena pukul-pukulan. Oh. Terus Brand salep nggak ada gitu? Nggak. Nah, makin gua ke Beyond, makin ngepik, sponsor makin seret. Kayak tahun ini kan sponsor lagi. Oh iya. Iya kan? Bener, ekonomi bener. makin. Iya, duit hilang. Itu. Jadi makin gua Beyond ngepik tuh makin susah nyari sponsor sebenarnya. Nah, lu awal mulai jual PPV gimana, Los? Hail Mary move. Udahlah. Gue udah sebudet teing lah ini anjir. Laku-laku enggak. Kalau enggak lanjut gua. Kan udah enggak ada. Buset. Lu tau enggak? Sampai ada momen graphic designer gua sama produser gua nih. Ini pokoknya kering-keringnya perusahaan gua lah. Ini gua baru ceritain, gua baru diingetin kemarin. Graphic designer gua namanya Gilar. Produser gua waktu itu belum jadi project itu, namanya produser gua namanya Abel. Dia mau bayar kos-kosan. Gue punya perusahaan udah gak ada duit. Patungan gue. Nunggu sampai acara beres. Biar 3 anjing. Pahit. Gue patungan sama produser gue. Jadi bayar lu dah nih. Keren. PPV 3 tuh baru itu yang pertama. Iya, harga 19.000. Terus lu gimana cara ngedidiknya, Los? Maksudnya dari tontonan gratis ngangkat ke berbayar tuh kayaknya gue ngobrol sama orang musik dulu juga gitu tuh. Musik katanya ya ada masanya musik tuh nonton kalau ada brand masuk, brand bikin acara, band di situ. Yang berbayar langsung tuh kayak sekarang festival banyak tuh ya baru di 10 tahun terakhir katanya. Gue bersyukur fans gue militan. Oke. Fans gue tuh militan. Jadi gue rasa kan yang pertama 12 juta. Pas gue main 19 juta. Gak mungkin gak ada alasannya lah. Dan mereka kan memang militan banget. Maksudnya ngebelain gue tuh kayak gimana banget lah. Terus gue pas pay-per-view, jadi gue bilang gini deh, gue udah gak peduli berapa yang nonton, yang penting orang yang bisa gue edukasi tentang pay-per-view gue edukasi lah gitu. Waktu itu gue edukasinya gue bilang ketika ini berhasil pertama kali di Asia, karena di Asia memang gak ada pay-per-view yang berhasil. Oh iya? Iya. Itu tuh kayak common practice di US aja. Karena kan mereka edukasi dari TV kabel. Oh iya, TV kabel gue bayar ya. TV kabel edukasinya udah pakai hitungan share TV tuh. TV kan kalau kayak Indonesia gitu. Kita 300 juta orang yang punya TV 170. Kalau satu channel punya share minimal 18%, udah berapa tuh? Iya. Oh iya, di kita nggak biasa ya? Nggak biasa. PPV dah tuh. Iya, TV kabel aja jarang orang yang punya kan? Betul, sumpah. Orang kaya doang tuh yang punya teman-teman gua. Orang punya parabola ya udah di keprokin kaya gitu. Bener. Iya, kita di sini kan antenanya begini semua. Oren. Ada bambu diputer gini nih. Begini, dipilin. Nah, terus ya udah gue edukasi lah, gue bilang nih matriks olahraga di Indonesia minimal gue bilang bisa berubah. Gitu terus banyak tuh lah orang-orang yang buat mereka masuk akal ternyata. Oh iya? Iya, 19.000. Gua kira banyak kan yang banyak yang lah
Banyak juga yang gitu. Iya, terus gua masa anjir kan gua nggak boleh kelihatan lemah. Masa gua jual kesedihan, gua bilang ini udah terakhir, kalau nggak Bion udah nggak ada lagi. Gua udah patungan. Iya, gua udah Bayarin patungan kosan. Graphic designer gua, padahal dulu manusianya masih 8 orang kantor gua. Oke. Ah, pusingnya udah kayak apaan tahu lah itu anjing. Set. Terus akhirnya jadi deh tuh acara. Oh. Jadi tuh acara 300.000. Yang beli. Gue padahal janji ke video kan gini, rekor UFC pertama pas buka pay per view 76.000. Kapan? Guys? 19 apa? Yes. Ya pokoknya Under 2001 apa? Oke. Begitulah. Oke. Gue bilang 77.000 ya udah dahsyat Pak gitu. Itu dengan harga berapa tuh? 19.000. Oke. Terus UFC itu kayaknya berapa ya? $7 apa dulu zaman dulu? 19.000 yang beli 77.000 ya udah dahsyat Pak gitu. Gue juga nggak nyari untung waktu itu. Pay per view ke edukasi aja udah syukur. Ini lu majuin ke video berarti? Di video nggak ada pay per view model, subscription doang kan. Orang langganan. Iya mereka langganan video ke beli. dia. Iya, kalau ini kan kayak lebih ke gue yang ngejual. Iya beli putus nih Iya. satu video nih. Biasanya gitu kan. video kan gitu. Kalau gue ini gue yang ngejual buat live event itu. Terus akhirnya dia bener di engineering tuh pay per view. Tadinya mereka juga nggak berani pakai kata pay per view. Gue bilang udah gue yang edukasi lu percaya aja. Ya udah jadi tuh pay per view 300.000. 300.000. Gila. Udah tuh langsung kosan 4 tahun ya. Gitu ya. Enggak, akhirnya gajian anak-anak setelah 300.000 itu. Itu cerita sedih mah. Oh, tapi gue Bion 2 untung tuh pertama kali 6 juta. Makan jukaku sama kue basah pas rapat. Kurang. Nombok. Ya hilang gak guna, bonyok-bonyok doang. Iya. Ketiga tuh baru dapet ya. Gila scale up-nya jauh banget tadi ya dari 2 ke 3 ya. Iya. PPV game changer tuh. PPV game changer. Terus akhirnya tapi gue masih materi buat ngejatuhin gue juga kayak ngapain nonton bayar gitu. Karena kan ya banyak yang nyediain gratis juga kan. Gue pikir ya gue juga kalau duit gue banyak gue bikin gratis terus, gue nggak pusing jualan. Iya benar. Ibarat kata kan kita butuh harus ada muter iya, ya, itu kan harus muter. Kalau mau industri berjalan ya bisnisnya harus berjalan. Iya. Terus gimana cara gue bayar fighter lebih gitu kan. Betul. Gua waktu itu pernah latihan tinju juga kan, nyobain. Gue lagi nyari olahraga waktu itu. Yang latih gue tuh atlet tinju juga. Siapa namanya? Siapa ya? Bang. Coach lu? Ini. Justin siapa gitu pokoknya di Justin namanya. Stelo. Ada. Stelo ada. Namanya Stelo. Ada Stelo. Ini Boba Castello mirip. Enggak ada. Iya, oke, terus Dia cerita ternyata atlet tinju capek hidupnya. oh dia bilang gitu. Kasian nih, latihan, Iya, kasihan, hadiahnya latihan. berapa? Nih, Stelo Tendage. Oh, lu latihan di BSA. waktu itu iya. Atlet gue main fighter gue nih Bion 6 Heeh. yang main Heeh. dari BSA juga. Oh, Ronald siapa namanya? Siahaan. Pernah sparring gak sama gua? Siapa namanya? Kayaknya kalau lu dipukul dia jeding dah. Gua mati dah. Oh, iya, gua diceritain dia. Fighter latihanan 5 bulan, lama, capek, modal sendiri, hadiahnya cuma Iya, gitu 6 ya. juta. Iya. Kasihan nih. Tapi sekarang udah naik fighter pay. Itu salah satu tujuan gue juga bikin promotor. Salah satu tujuan PPV untuk meningkatkan taraf Iya. hidup para atlet ini. Puji Tuhan. Iya. Kenapa orang suka nonton combat class? Kalau kata Mike Tyson ya, lu misalkan di pertandingan sepak bola terbesar, final World Cup gitu. Oke. Terus tiba-tiba Messi dipukul gitu, misalkan sama Neymar. Pasti orang nonton Messi dipukul sama Neymar. Dibanding Atau misalkan gini dah, siapa dah pemain bench yang kita nggak tahu tiba-tiba berantem sama pelatih siapa? Messi lagi dribble juga orang nonton yang lagi berantem. Bilangnya gitu. Oh, emang Memang attention seeker. Iya, suka hal yang primal. Tapi itu dari zaman dulu gladiator. Ada ya itu ya. Makanya gue juga kalau dihubungin sama stand up ya, yang paling membekas banget ya itu Chris Rock itu.
Chris Rock ditampar sama Dang. Will Smith. Itu visualnya gue sampai sekarang masih inget tuh. Dua-duanya gue Chris Rock. ngefans banget sih. Nah. Tapi menurut tuh Will Smith salah nggak? Gue agak bias mungkin karena gue di pelaku stand up-nya juga kan. Iya. Buat gue Will Smith punya opsi Untuk tidak melakukan. untuk penyelesaiannya tidak dengan kayak gitu. Oke. Tidak dengan menampar, punya opsi. Iya. Menurut gue. Iya. Karena Tapi kalau bininya manas-manasin, tapi itu bininya loh. iya banyak yang nuduh itu Iya bininya kan? ya. Tapi bener sih bininya yang manasin. Soalnya bininya katanya di sebelumnya ketawa-ketawa, pas di situ dia diem. Pas di jokes itu dia diem. Iya makanya. Chris Rock juga gue ngebayangin kalau waktu itu Chris Rock ngejar dan ribut. Wah itu stereotip ke kulit hitam abis itu. Damn. Iya dong. Iya sih. Cuman menurut gue, tapi kenapa Will Smith jadi di band di Hollywood tuh menurut gue aneh sih. Apa karena gue ngefans sama Will Smith, tapi menurut gue itu biasa aja. Toh cuma ditampar gitu. Tapi Apa karena mempengaruhi gua acara. Kalau pas Tapi kan break nampar. Tapi itu Buat gua Oscar terviral. Iya secara nyampe. Cuma kan lu nanya kenapa di band, mungkin alasannya karena mempengaruhi acara kali. Supaya Kan nggak tujuannya ada orang yang gitu lagi lah ya. Iya, Kalau emang nggak Oscar tujuannya pengen viral-viralan. Enggak juga sih. Enggak juga Nggak kan bagus juga kayaknya. sebenarnya. Tapi yang gue paling suka tuh sikapnya Dave Chappelle. Oke, Dave Dave Chappelle bilang bahwa gue ngerti posisinya Will Smith. Buat gue dia pemimpi yang besar. Gue tahu gimana rasanya melindungi orang yang lu cintai. Tapi gue juga tahu Chris Rock mimpinya adalah menjaga stereotip orang kulit hitam. Bahwa dia tetap menjaga acara tetap berlangsung gitu. Tapi yang paling lus-lus adalah abis itu cerai lagi Will Smith-nya. Bangsat ya, kasihan anjir. Nah ya, orang nikah. Semoga dapat yang pasangan yang baik semuanya. Udah kita baru nikah loh, kita nggak tahu loh. Iya benar. Kehidupan dunia, Iya benar. Baik lah, udahlah sono lah ya. Iya benar. Lu janganlah, udahlah. Bener. Will Smith kenapa nggak bikin lagu ya? Lah, tapi dia bukan lagi ini keliling-keliling. Keliling-keliling kemana? Lah dia lagi tur. Gerbek rumah. Recall dia, itu mah recall dia. Tadi. Iya. Oh iya. Dia keliling. Iya. Tapi emang dia cerai. Siapa? Si Will Smith. Iya, sama bininya udah dibelain cerai. Waduh. Si Will Smith sih. Iya, mana kering filmnya jadinya. Kagak punya temen gitu ya. Kasihan kan? Iya. Coba dia ke Indonesia. Terus? Masih dia ngetop. Atau dia main Mahabharata gitu ya. Anjir dulu Mahabharata gue jadi tahu artis-artis India. Kira Mahabharata. Kenapa tiba-tiba Mahabharata? Kenapa? Lu pernah nonton episode Mahabharata ke Super Dildo Miliar? Itu kayak biggest anime crossover. Aneh, tapi aneh. Itu aneh. Iya. Itu emang paling aneh sih. Sebelum Mahabharata tuh ada acara film apa gitu, acara sinetron apa di Antep. Sifatnya mistis-mistis. Ada salah satu episodenya ketemu Dajjal. Masa Dajjal turun ke Antep? Maksudnya gitu Antep. Aneh juga sih itu ya. Tapi seru lah itu. Plus. Iya. Lu botak ngikutin Dynamite bukan? Enggak, emang lu pengen botak dari SMA kelas 2. Emang. Maksudnya lu memang pengen menjaga botak atau enggak, gue itu baru tau Dynamite itu UFC, bener nonton UFC itu gue umur lulus SMA sebenarnya. Sebelum gue nonton tinju. Oke. UFC itu gue baru ngikutin. Nah, kalau botak itu gara-gara dulu gue kan apa sih namanya penerimaan siswa baru suruh botak. Iya. Terus di situ gue jadi menemukan diri gue. Kayak, oh ini lebih simple ya gitu kayak. Oh. Karena dulu rambut gue lurus ke bawah gitu, kalau keramas lama keringnya. Ya kalau terus nggak kayak langsung gondrong pakai mah helm biasa gitu. aja. Berangkat sekolah ribet, kalau kayak kering. Berarti enak. botak nih lu yakin setelah
penerimaan mahasiswa baru. Iya. Sebelumnya lu Siswa- nggak pernah siswa botak? baru. SMA 2. Oh SMA. SMA itu. 1 botak. Terus kan gondrong. Terus Terus gue mencoba ya udah deh gue botak lagi aja gitu. Botak terus gue sampai lulus, sampai kuliah. Tapi menurut gue nggak semua orang cocok botak sih. Masa? Lu cocok botak tuh. Masa? Karena Uus cocok botak. Botak tuh pantasnya badannya kenceng gitu loh. tapi dulu gue nggak kenceng, kurus gue dulu. Berarti lu dulu nggak cocok. Gitu. Sekarang lu cocok gitu. Iya. Lu pengen jadi Dana White-nya Indonesia? Nggak juga lah. Kalau bisa Males. lebih lah. Kalau bisa lebih. Ya. Iya, kenapa jadi Dana White Lu tadi Indonesia? Tapi bawa Dana White keren. Gimana? Ceritain lagi Los. Apaan? Ceritain soal Dana White. Tadi lu kan di bawah cerita. Iya. Dikit gue potong. Lu ceritain di atas aja biar yang denger nggak gue doang. Dana White, gue ceritain mulai dari mana nih? Dari awal. Bagaimana gue menganalisa Dana White? Yes. Lu mencita-citakan oke, gue akan jadi Dana White itu jauh sebelum Beyond kan? Berarti lu membentuk Beyond udah dengan tujuan gue mau kayak Dana White nih. Nggak juga, tapi satu hal yang gue hebat dari Dana White nih ya. Jadi gini, gue kan nonton tinju duluan. Jadi gue lebih mengenali tinju duluan sebelum gue mengenali UFC dan liganya. Oke. Terus mulai dari 2017 nih gue baru bener-bener kayak abis itu masuk ke UFC itu. Karena gue tinju duluan kan, gue nonton ini dulu. Oh ini pintu lu ke UFC Sebenarnya. Okay. Terus pas gue nonton UFC, gue bilang anjir, ada satu hal yang nggak bisa dilakukan di tinju, dia bisa lakukan. Apa? Nah, itu liga. Jadi dia kan iya bener. UFC terus gue pelajarin, gila. Masa dia bisa dalam 54 minggu di dalam bumi berputar nih. Ada terus. Di 52-nya dia di UFC. Setiap weekend, Iya. setiap Sabtu. Terus menurut gue itu tuh satu sistem yang gak bisa dibikin dengan lu goreng fight dengan 3 bulan lamanya. Iya. Iya dong. Iya betul. Terus gue ikutin kayak gila, dia dulu mulai beli. UFC itu bukan punya dia sebenarnya, beli dia. Dibeliin sama si Fertitta Brothers pokoknya. Jadi UFC ini udah ada dari lama. Ada dari 1996 atau 98, dibeli 2001 pokoknya sama Fertitta Brothers sama si Dana White. Pokoknya Dana White itu dulu bellboy. Dia dari bellboy hotel, dia dari bellboy. Terus dia mendalami tinju. Dia sempat jadi guru tinjunya Tito Ortiz sama Chuck Liddell. Terus dia dari guru tinju jadi manajernya mereka berdua. Dari manajer mereka berdua, terus Dana White mau perpanjang kontraknya si Chuck Liddell sama Tito Ortiz tadinya. Mereka main di UFC. Iya. Tadi ke yang punya UFC pada saat itu, gue lupa namanya. Gue mau perpanjang nih. Lu udah ada mau tawaran apa nggak sama dia gitu. Terus yang punya malah bilang I hope I can. Dia berharap dia bisa ngasih another contract, tapi dia bilang bahwa UFC ini udah mau collapse. Datanglah si Dana White ke Fertitta Brothers. Terus ya udah, gue mau beli tapi lu harus jadi ininya, lu harus jadi presidennya, lu jadi CEO-nya gitu. Karena kelihatan punya potensi si Dana. Iya, karena jadi itu kerjaannya mereka bertiga suka nontonin UFC langsung, beli tiket. Karena dulu UFC di Las Vegas kan. Udah gitu ya udah. Akhirnya dibeli $2 juta waktu itu, murah. Si Dana White kan pelatih tinju, berarti UFC dulu formatnya tinju. Enggak, MMA, cuman kan butuh basic striking tinju. Iya. Gitu. Jadi nggak cuman gulat, nggak cuman apa namanya kunci-kuncian, jiu-jitsu. Nah ya udah, terus abis itu muncullah UFC dengan Dana White dari mulai 2001 itu. Terus dimulai dari dia nggak ngerti produksian event, terus ditipu sama vendornya. Berarti dia belum pernah megang acara ya? Nggak pernah. Terus dia mulai ngerapiin, jadi ada liganya. Dulu sebelum ada si Dana White gak ada beltnya dulu UFC, jadi tanding aja. Adu aja memang. 10 orang satu malam, yang menang 1 gitu. Gak ada kelas berat, gak ada rules. Zaman dulu makanya dibikin julukannya human cockfighting. Zaman dulu. Jadi gak ada yang MMA itu gak langsung diterima. Bebas gitu. Iya, terus Dana White rapihin, dia
ke Sport Commission Nevada di Las Vegas kan. Terus dia bikin peraturan MMA resmi. Gitulah. Terus ya udah, akhirnya dia bikin dua liga dulu waktu itu, light heavyweight sama heavyweight. Yaudah dia berjalan dari 6 acara sekarang udah 52. Bener. Gelo dah dia. Gila. Bion nanti mau liga. Sekarang liganya udah terbentuk di kelas 51 kg, 55, 61 sama 67. Berarti akan kayak lagi nyoba nambahin 57 tiap minggu berarti. Belum, cuman yang jelas tahun depan gue punya plan. Kan gue ada beberapa tier IP. Yang paling tinggi kan Beyond Combat Showbiz, yang paling bawah, yang paling grassroots itu Beyond Tryout. Nah, ada yang tengahnya itu yang buat di TV IP-nya namanya Beyond Madness. Tahun depan tuh ada Beyond Madness 3 sama 3 Beyond Showbiz sama Grand Prix. Itu apa tuh? Jadi nanti akan ada juara dunia di Beyond tahun depan, akhir tahun depan. Juara dunia gimana maksudnya? Jadi dalam satu hari akan ada 8 fighter dengan berat badan sama. 8 fighter ini akan diadu satu harian. Yang menang berarti 3 kali main tuh kalau bagannya. Nah, yang 3 kali menang itu akan jadi world champion kick striking pertama di Beyond. Itu dari Indonesia dong? Enggak. Sertanya? Enggak, seluruh dunia. Seluruh dunia? Iya. Gitu. Keren. Itu tahun depan. Lu itu kan ngurusin orang hitungannya ya? Ribet, pusing. Iya, gue kalau di stand up di abang-abangan ngelihat manajemen stand up itu nggak banyak yang bertahan. Ini yang paling pusing yang mana? Ngurusin siapa? Nggak ada kan, ini bukan manajemen. Oh. Iya udah, ini kan ngurus kantor gue aja. Sedangkan kalau di luar tuh kayak manajemen yang bertahan, manajemen stand up tuh seingat gue cuma HH sama Comika. Lu masih di H? Gua nggak pernah di HH. Oh. HH kan Ernest, Comika, Panji. Sisanya tuh banyak tapi hilang gitu loh. Berat memang karena susah ngurus orang. Biasanya pas udah gede nggak mau diurus lagi. Nah, lu gimana tuh ngurus orang yang bisa mukul? Lu bukan ngurus orang doang lu. Kalau gue lebih ke kontrak eksklusif aja. Jadi mereka ada obligasi main berapa kali di gua, terus nanti ya perpanjang gitu-gitu. Oh, ngasih kepastian ke mereka. Iya. Oke. Sesuai dengan kapasitas acara gua, misalkan kan tahun ini baru 5. Dari 1 tuh berapa pertandingan sih? Bisa 11, maksimal 12. Ya berarti lu punya kalau dulu 10-11. Ya 24 50, fighter. 50 slot ya kalau 5 gitu. Kalau misalkan enggak juga, kan tuh gue 2 Madness sama 2 Showbiz. Ini kan yang fight card, yang ini kan tryout tuh kayak pembibitan. Jadi nggak dihitung sebagai ini. Jadi kalau misalkan satu fight card itu 20 sampai 24 ya kali 4. Oke. Gitu. Fight card itu. Tukang pukul. Iya, cuman kalau misalkan dibilang pusing lah, memang pasti pusing, nggak ada yang nggak pusing. Lu tapi manajemen stand up kayaknya ada yang lu belum sebut namanya itu tadi. Yang mana lagi? Kenapa MLI? Ya MLI ya udah jalan MLI. Lupa aja, lupa kesebut. Lupa kesebut bukan enggak. Ya udah biasa aja itu mah. Iya. Emang MLI masih ada sekarang. Karena gue ngelihatnya Coki sama Muslim kayak entitas terpisah. Oh gitu. Iya dong, Coki sama Muslim kayak bener-bener saking kuatnya brandingin kayak jalan sendiri. Dia kan yang dulu termasuk salah satu penopang awal MLI kan. Iya. Kalau sekarang? Ya nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa sih jawaban dia? Ya masih ada, masih bagus. Las lu gimana ngelihat orang yang ini bisa nih, gue jual deh. Bukan gue jual apa? Ini bisa nih di-create untuk jadi bahan tanding yang bagus. Matchmaking gitu. Ya lihat Yunus nih awal nih, set. Iya dong, lu pasti melihat sesuatu yang ini kalau gua angkat dia jadi pertandingan, oke nih dia. Ini bahan nih gitu. Itu apa aja aspeknya, Los? Kalau gue sih bilangnya gini ya, kalau lu mau main di Beyond pilihannya 2, antara lu ngejual, bisa dijual, atau lu jago banget. Yaudah pilihannya 2 itu doang. Oke. Sisanya tuh mereka akan deliver dan berprogres sendiri-sendiri gitu. Karena dulu kalau gue inget ya,
KJ juga dulu nggak bisa ngomong, susah Oh, iya? disuruh ngomong. Iya, Oh. saya nggak bisa bicara, bekalnya bisa gitu, pokoknya gitu-gitu aja ngomongnya, itu diulang-ulang kayak pakai soundboard. Ditanya apa ke situ lagi. Itu memang, tapi fighter kebanyakan nggak yang segitu artikulatif. Cuman kan gue edukasi, gue selalu bilang kayak nggak ada fighter yang lebih berbahaya daripada fighter yang artikulatif. Gue bilang kalau lu lihat Mike Tyson, lu lihat Conor McGregor, lu lihat Muhammad Ali, yang mereka ubah itu bukan cuman scene kayak pertandingnya. Iya, bukan cuman scene-nya doang. Aman. Dia merubah Thank you. merubah bisnisnya, dia merubah matrix, banyak matrix gitu. Gue nonton Muhammad Ali, Mike Tyson, gila ininya. Iya kan? Penting artikulatifnya gila, bagus banget. Iya, dan mereka jadi tokoh dunia lagi, udah bukan Sumpah. tokoh sport lagi. Iya, bener. Satu-satunya orang yang cuman modal jago banget mungkin Messi kali ya. Bener. Gue nggak pernah tahu deh dia ngomong Mira apa. Bobo. Kalau itu doang tuh dia ngomel-ngomel ya. Iya, karena dia bahasa sana kan, bahasa Portugis. sehingga nggak ngerti. Tapi tetap kan orang paling terkenal di bumi jadinya Cristiano Ronaldo karena dia jago bisa dan menyampaikan artikulatif. Bener sih, bener. Mesti jago-jagonya Donald Trump ngomong tetap paling terkenal Karena lengkap, atlet, skillnya karena lengkap. ada, Iya. cara dia Atlet tuh punya daya tarik sendiri lah, karena mereka kan dianggap superhuman ya, melakukan hal-hal yang inhuman gitu, di luar manusia biasa. Nah, ini menarik. Lu ngelihat fighter tuh apa? Deskripsi lu soal fighter tuh apa? Gua kalau stand up ya, kalau menurut gua dia tuh kayak pelukis. Dia nangkep banyak hal dalam hidupnya, dia ngelihat, dia lukisin, jadi dia hadirkan gitu. Oke. Jadi setiap orang lukisannya beda-beda, tapi ini menurut gua kehidupan tuh ini gitu. Kalau misalkan fighter ya, gue lihatnya tuh primal yang pertama. Primal. Oke. Kedua raw. Mentah. Oke. Karena lu nggak bisa jadi diri orang lain di atas ring, lu cuma bisa jadi diri sendiri dan lu merepresent diri lu sendiri. Terus buat gue fighter ya, the most complex athlete at all sport. Pokoknya lu mau dibandingin di sport manapun, satu-satunya atlet yang harus bisa semua. Misalkan lu atlet lari, ya lu latihan lari sama strength training kecil-kecil lah. Tapi kalau lu fighter, lu harus strength training, lu harus pukulan lu pastikan kuat, tendangan lu pastikan kuat. Iya. Lu harus bisa lari, lu karena stamina, lu beradu supaya lu nggak mati di atas ring. Oh iya. Ya kan? Terus lu cuma bisa sendiri. Ini bukan tim sport kayak bola atau basket yang lu capek bisa ganti gitu. Lu capek nggak bisa ganti, capek lu tidur KO, Cok. Bener. Oh iya, dia batasan itunya yang Terlalu maksa lu push diri sendiri. Paling kompleks. Olahraga paling kompleks. Jadi lu harus bisa semua gitu. Oke. Orang atlet perahu naga nggak punya ini ya, nggak punya. Ya perahu naga ya, kompak aja kan. Kompak. Dengerin deg. Kelebihannya beda gitu. Kompaknya dia. Beda lah. Ya maksudnya itu ya dia strength training sama latihan lari paling, dan dia kan sepermilisecond juga harus. Iya bener, gue demen banget kalau lihat apa slow-monya combat tuh. Iya. Gue kayak anjing, itu jalur otaknya gimana cepet banget gerakan itunya. Menurut gue kedua yang paling kompleks balap. Oh iya. Yang pertama tapi tetap fighter. Bener. Ada nggak yang fighter yang batu banget, yang baget gitu? Dalam hal apa dulu nih? Batu pas main apa batu pas lu kan di bagian ngejual dong, lu manajemen, lu harus kayak gini nih untuk mengikuti pakem-pakem. Biasanya at certain moment mereka ketika tiba-tiba terkenal kan cepet ya prosesnya. Itu biasanya udah ada perubahan sifat, tapi menurut gue itu normal, tinggal teruji waktu apa enggak. Kondisinya berubah ya tiba-tiba. Kondisinya berubah gitu. Dari yang hidup masih nyari-nyari sampai yang dia cari tuh udah dapet gitu. Tapi buat gue normal, apalagi di industri berkembang kayak gini, di mana dari dulu tuh udah ada orang yang ada di combat sport dan berprestasi, tapi yang berubah karena dia berprestasi nggak banyak gitu. Berubah karena dia berprestasi. Iya. Jadi makanya fighter yang lempeng-lempeng tuh ya bisa panjang kayak Khabib menurut gua.
at certain moment tuh Conor McGregor itu sangat-sangat gokil menurut gue sampai 2016 ya sebelum dia fight ini. Menurut gue tuh dia luar biasa banget mindsetnya, artikulasinya, skillnya, cara dia punya conviction tentang skill dia. Ya dan karena itu ya dia masih ke bawah sampai sekarang juga masih panjang. Tapi kalau misalkan yang kayak diadu 2-3 fight perform abis itu dia langsung berubah 180 derajat ya pasti nggak panjang juga gitu. Gue lebih ngelihat Beyond itu harus bergerak sebagai platform. Kalau gue terlalu mau menghukum fighter juga gue bingung. Iya. Ya, itu kayak, udah benar-benar ranah yang misalkan gue ngomong nih kayak sayang banget ya dia padahal masih banyak potensinya ya gue nggak bisa ngomong. Iya. Ya udah dia belajar aja. Jadi kayak kalau misalkan di sebagai lembaga masyarakat ya gue kayak sekolah. Misal anaknya bader banget gitu ya gue bilang lah sama orang tuanya, aduh saya udah kagak bisa ini mau dipindahin apa saya naikin kelas supaya dia ada belajarnya gitu. Ya pindah aja deh gitu ya pindah lah alhamdulillah bisa keisi slot yang lain gitu. Kurang lebih jangan los hati-hati jangan. Oh iya jangan nggak bercanda gue. Iya bagus. Los terakhir los gue baru nonton UFC itu beres COVID. Oh tapi udah lama loh 5 tahun. Lumayan tuh itu awal-awal yang gue tonton tuh si Khabib sama Poirier kayaknya ya. Di situ bukan? Ini Justin. Geji. Oh itu masih gitu. Di Fight Island tuh. Cuma pas gue nonton banyak komentar-komentar tentang jadinya membosankan gara-gara tipikal permainan kayak Khabib teman-teman yang grappling itu. Oke. Terus? Menurut lu gimana sebagai orang yang bergerak di combat sport? Apakah itu mengurangi nilai entertain dari sportnya itu sendiri apa gimana? Nah itu kan seninya. Jadi kalau buat gue MMA kan dia ada grappling. Kalau di MMA itu salah satu greatest of all time-nya Demetrius Johnson yang dia cukup jago di banyak matrix ya. Dia bilang Mighty Mouse. Bahwa MMA itu bahwa dia bilang gini bahwa MMA itu salah satu combat sport yang paling gampang buat jadi juara dunianya. Dia bilang begitu. Misal Mighty Mouse dia bilang gini, kalau lu lagi lawan seorang striker, which is dia striker tuh juga nggak semuanya dia jago kaki dan tangan. Misalkan dia tangan doang, udah pasti 1000% lu bisa sikat kakinya. Gitu. Kalau lu striker atau kalau misalkan dia adalah cuman striker murni, lu bisa bawa dia main ke bawah dan dia udah selesai. Jarang fighter selengkap Mighty Mouse gitu. Nah Mighty Mouse tuh selalu cari kondisi di mana lawannya dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak celahnya. Beda sama gulat. Kalau lu gulat mau jadi juara dunia, lu bertanding sama orang yang baru keluar, langsung gulat. Gitu. Lu ngadu pengalaman sama dia, ngadu kedalaman satu curug yang kecil. Cuma gitu. satu itu aja ya. Kedalaman satu curug yang kecil. Lu mau jadi juara dunia tunjuk, lu ngadu sama semua orang yang tiap hari tinju doang kerjaannya gitu, cuman pakai 2 tangannya doang gitu. Okay. Oh, dia bilang. Jadi grappling itu menurut lu juga bukan jadi menurut yang gua nggak bisa dikalahin itu. Seorang Khabib yang dari kecil dia wrestling dan sambo, terus dia ketemu striker boxer kayak Justin Gaethje, terus dia mau adu pukul sama Justin Gaethje ya goblok lah. Iya. Kayak mau monyet adu berenang sama ikan. Iya benar. Cuma kan makin sebutkan 5 nama ikan. Ini sepeda Nabi Adam. Tapi kan makin kesini, gue suka bacain komentarnya. Iya itu makin banyak yang gondok juga lo sama yang main grappling gitu kan. Sekarang makin ada siapa? Chimaev benar. Makin Islam masuk lagi. Dagestan juga katanya makin banyak yang makin tinggi peringkatnya. Tapi kan udah mulai dikalahin sama fighter Georgian. Yes. Ilia Topuria. Bener Abdevalisili. Oh benar. Jadi emang iya. Pasti akan ada lagi semua lawannya. Semua orang ada eranya, semua era ada orangnya. Sedap asoy. Tapi kalau menurut lu harus ada satu tambahan peraturan di UFC, lu akan nambahin apa? Kalau ada satu penambahan harus ada. Menurut gua soalnya baca ada yang kalau grappling udah berapa menit harus dipisahin. Ya, ada usulan orang-orang gitu. Lah seru lah ya orang pasrah aja. Iya. Lo apa? Menurut gua
sebenarnya udah cukup sempurna sih. Kalau menurut gua harus diperjelas ground time, ground control time itu poinnya sama poin pukulan. Perbandingannya gimana? Iya, perbandingannya gimana? Oh, iya. Karena kadang menurut gua suka ada fighter kalah, dia di ground, di kontrol, tapi nggak sampai finish dan nggak ngapa-ngapain gitu loh. Iya. Nggak masuk ke kuncian, nggak tapi tetap kalah. Nah itu tuh perbandingannya tuh berapa sama orang bagaimana? itu doang yang menurut gua kurang jelas. Bener. Kadang gua juga ngeliat kontrolnya panjang terus jadi poin lebih, padahal juga iya kayak iya menurut padahal pas di atas dia udah bonyok-bonyok. Iya benar Gitu. benar. Karena kalau menurut gua sama kayak misalkan kita nilai gua punya aturan gitu, kick striking. Buat ngeland elbow tanpa clinch itu susah banget. Jadi makanya poinnya gede. Oke. Buat ngelakuin tendangan muter gitu dan land bang gitu misalkan. Spinning heel kick susah, itu poinnya gede. Oke. Misalkan ada satu yang poinnya 1, ada yang telek banget poinnya 2. Terus kalau udah susah dan telek itu poinnya 3. Kalau di kick striking ya, kalau misalkan di Ya sih. Di UFC grappling gitu, ground time control itu tuh perbandingannya sama apa gitu loh. Berapa menit banding berapa gitu. Tapi ya gitu sih, kadang-kadang juri ya tergantung siapa yang dia ini aja dah. Tapi itu bukan karena lu nggak suka grappling kan? Enggak ya? Nggak ada. Suka gua sebenarnya menurut gua Khabib itu hampir changing the sport. Cuman dia berhenti terlalu cepat menurut gua. Hampir changing the sport. Kalau dia ada 2-3 tahun lagi di atas gitu ya, maksudnya karena menurut gua dia punya title defense dikit banget. Iya, masih belum banyak gitu. Iya. Islam jauh lebih banyak title defense. Iya, menurut lu dia nggak bisa gantiin posisi Khabib untuk changing the game? Menurut gua auranya, terus cara dia artikulasi dan bawa orang di belakangnya itu ya masih Khabib gitu. Jadi sekarang nih orang-orang Dagestan yang dibawa ke UFC bukan orangnya Islam, orangnya Khabib. Bener. Tapi dia di belakang. Oh iya gitu. Bener. Masih berasa banget Khabibnya. Masih berasa banget Khabibnya. Jadi kalau menurut gua Islam Makhachev sih sebenarnya ya, kalau secara keseluruhan karir nih, gua nggak tahu dia berhentinya kapan. Ya karir udah lewatin Khabib menurut gua. Tapi efeknya di UFC lebih gede Khabib menurut gua. Betul. Kalau secara netral lah. Betul. Khabib dari dia berhenti sampai sekarang masih berasa banget ini ya. Iya. Tapi menurut gua nih misalkan kayak Ilia Topuria, dia stay di UFC 5 tahun lagi lah dan stay winning kayak gini. Wah. Beres. Itu prime-nya Gregor lewat nggak lo? Lewat ya? Sekarang udah lewat menurut gua. Iya. Sama Ilya sekarang kan? Masa sih menurut lu udah lewat? Iyalah, dia biggest 3 back-to-back knockout of all time. Iya sih, cuma gue masih ngebayangin Volkanovski, Charles Oliveira. Siapa satu lagi? Kemarin? Oh, Max Holloway. Iya benar. Iya benar sih. Gue masih kebayangnya Gregor yang cepatnya itu, jadi lawan Jose Aldo 13 detik. Iya, jadi gue masih ngebekas itu, tapi kalau diingat itunya iya sih dia jauh juga Topuria. Menurut gue di featherweight aja karirnya si McGregor udah kehapus sama Volkanovski. Terus Volkanovski dikawin kayak gitu. Volkanovski itu yang bikin Islam Makhachev begitu loh, dipukul. Tapi menurut lu Volkanovski kalah sama Topuria itu masih di prime-nya Volkanovski? Enggak juga, tapi Volkanovski abis menang lawan siapa ya waktu itu kemarin ya? Ortega? Enggak ya, bukan ya? Iya, kayaknya dia habis menang lawan Ortega. Iya benar, dia habis menang lawan Ortega. Menurut gua Ortega juga lagi oke-okenya. Gila tuh dia. Iyalah, terlalu gila. Itu gila. Gue nonton gila banget. Gue kemarin berharap lawan Oliveira lumayan lah ya. Gue lagi di jalan, gue sengaja berhenti ke pinggir, gue pengen nonton. Kagak lama beres. Iya. Gila cepet banget. First exchange. Sakti. Terlalu gila tangannya. Terus
cara dia ambil angle-nya. Gak banyak senjata dia Iya, sebenarnya. iya, bener. Di UFC belum pernah ada orang dibawa ke ground sama dia. Padahal dia sebelum di UFC, di Brave, mainnya ground terus. Berarti Jadi, itu jurus boxing dia tuh baru. berarti kita bisa bilang senjata groundnya dia belum keluar tuh. Belum. Makanya dia siap banget lawan Islam. Narik.